Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Apin Motor. Di kesempatan hari ini saya ada kedapatan motor KLX dengan kendalanya pistonnya tergores dan hidup mesinnya dia suara kasar, ketek. Jadi begitu saya bongkar, saya cek pistonnya itu tergores dia. Jadi kalau pas waktu tergores itu jadi piston yang masuk ke lubang blok ini dia gedek, makanya dia terjadi bunyi. Jadi untuk solusi biar supaya jangan bunyi dia, saya kasih solusi biar supaya pistonnya awet dan tahan lama. Ini mesin crankcase ini, oli jet ini dia tidak ada pakai oli jet. Jadi maka saya kasih oli jet biar supaya ada oli untuk menembak ke piston. Tapi bang, kalau untuk bahan mesin bawaan dari motor ini nggak ada. Betul, cuma lagi dia untuk oli pelumasi untuk masuknya ke piston itu tidak mencukupi untuk membasahi piston, maka pistonnya terjadi tergores, yaitu baret. Jadi saya kasih oli jet ini, saya lubangi sedikit ini, dan kemudian di sini saya kasih pipa tembaga ini, sepipa sekitar lebih kurang seperti ini besarnya, dan kemudian saya baut untuk supaya memegang, ada pegangannya. Dan ini saya sumbat aja pakai lem sebelah dalam, dilas dia. Kemudian ini perhatikan teman-teman, selangnya ini dia harus di bawah saringan ya, saringan oli. Dia harus di bawah saringan oli, nggak boleh dia di atas saringan oli ya. Nanti oli itu berpelumas masuk tanpa melalui saringan, kemungkinan besar dia penyumbatan di bagian pompa olinya. Oke. Jadi di sini ada karet 2 biji, yaitu packingnya. Di sini harus tinggi datarannya daripada permukaan mesin ini. Kalau dia nanti termakan karet yang 2 ini, dia harus diganti dia. Karena kalau ada kebocoran di sini, dia tidak bisa minimal untuk menembakkan oli untuk ke atas, kurang deras dia. Dan ini di daerah baklos, ini oli sel saya ganti. Ini apabila dia bocor, dia udah keras mati, tembakan oli melemah dikarenakan bocor dari sini. Jadi kalau melemah nanti tembakan oli kurang untuk membasahi stang CR sama pistonnya ya. Jadi ini cara kerja pompa olinya. Ini oli masuk dari sini, dan kemudian di sini ada saringan. Jadi oli ini masuk dari saringan. Jadi saringan itu menahan kotoran supaya jangan naik ke bagian pompa oli, nanti bermasalah. Sudah itu masuk kemari olinya, dan kemudian diproses sama gigi pompa oli
olinya. Kemudian pompa oli menerima oli dari sini dan diprosesnya melalui putarannya dia untuk mengisap oli dan ditembakkannya ke lubang ini, dan dia masuk ke crankcase yang ini. Kemudian sudah masuk dia kemari dan masuk dia untuk kemari dia. Ini masuk, dan di sini ada filter oli. Filter oli ini jangan kasih keras, kalau dia keras nanti mati, dia oli tidak bisa menembus dari seringan ini, makanya dia harus diganti. Kemudian dia masuk oli, keluar dari sini dan masuk dia ke seringan oli. Dari seringan oli ini dia masuk kemari, dan dia terus mengirim oli untuk masuknya ke crankcase yang ini. Crankcase yang ini, dan kemudian dia keluar dari sini. Ini untuk menembakkan oli di bagian deksel, yaitu bagian noken as klep, itulah yang dibasahinya. Dan kemudian dari sini bukan ini aja keluar oli, dari sini yang kita buat tadi untuk menembakkan oli ke daerah piston. Jadi kalau ditembakkan oli dari sini ke piston, maka piston itu awet, tidak ada lagi goresan. Karena motor ini katanya baru lagi di boringnya, baru ganti piston sekitar 3 bulan, tiba-tiba suaranya kasar, dan begitu dicek pistonnya tergores. Ditanya pernah oli habis, tidak pernah. Nah, maka saya kasih solusinya seperti ini. Perhatikan teman-teman bagaimana ciri-ciri kerjanya. Ini harus kuningan tembaga dia. Ini masuk kemari. Ini di dalam saya las, di luar saya lem. Di sini saya matikan. Nggak ada lubang oli lagi seperti biasa. Ini hanya tenaga lem aja ya teman-teman. Tenaga lem. Oke, seperti itu. Seperti itu tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sama-sama yang satu profesi. Terima kasih yang menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang satu profesi. Terima kasih.